peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Terima kasih pula kepada ibu kita yang telah memberikan waktu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yunus Masudin MA yang telah berkenan menyampaikan opening speech. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu kuliah umum yang akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator sekaligus Mr. Self Ceremony. Bapak Ibu peserta kuliah umum yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ita Rodia yang memandu acara ini hingga 1,5 jam ke depan. Pada sesi kuliah umum kali ini, kami mengangkat tema mengenai seksualitas dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Nah, berbicara mengenai seksualitas, jika kita bidik dari batasan pengertiannya saja, itu tidak cukup sederhana untuk langsung bisa kita tangkap dan pahami. Apalagi ketika terjadi persetubuhan dharma antara sexuality dengan society. Tentunya terdapat banyak hal terkait diskurs tersebut yang tidak bisa kita pisahkan, seperti gender, seksisme, kemudian seksualitas dan agama, jenis kelamin, objektifikasi seksual, tes keperawanan, seksualitas anak, seksualitas manusia, skandal seks, dan sederet lainnya. Hal ini menandakan bahwa sexuality in or and society bukan merupakan diskurs yang sederhana. Mengapa tidak sederhana? Karena kedua tema tersebut mau tidak mau harus bersinggungan dengan budaya, dengan social inequality, dengan polisi, dengan agama, sehingga kita membutuhkan analisis tertentu untuk bisa memahami sexuality pada masa kontemporer ini. Nah, kita membutuhkan semacam alternatif pemikiran yang mampu mengurai diskurs tersebut. Agama boleh jadi mampu menginfluence seksualitas melalui dogma atau doktrinnya sebagai sumber moral atau source of moral. Lantas, bagaimana kemudian religious value, khususnya adalah Islamic value atau Islamic view, menerjemahkan pikiran, perasaan, ketertarikan, bahkan perilaku seksual yang termanifest di dalam terma sexuality yang terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia pada masa kontemporer ini. Kemudian lantas bagaimana kita mengambil posisi dan menempatkan diri ketika melihat beberapa orang di antara kita mengalami diskriminasi karena seksuality mereka, seperti orientasi seksual, identitas gender, aktivitas seksual yang tidak sah, yang dianggap melanggar hukum atau melanggar agama, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana diskurs seksualitas dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer, marilah kita simak pemaparan yang akan disajikan secara ilmiah oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah narasumber pertama adalah Ibu Dr. Nur Rofiah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rodia. Ya. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang dosen, pasca sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTII Jakarta yang mendapatkan gelar master dan doktornya dari Universitas Ankara Turki pada konsentrasi ilmu tafsir, sedangkan gelar sarjananya beliau peroleh dari UIN Sunan Kalijaga, juga pada konsentrasi tafsir hadis. Kemudian Ibu Dr. Nur Rofiah ini merupakan salah satu pegiat keadilan gender dalam Islam yang secara teratur. Beliau mengadakan kegiatan kajian ilmiah. Beliau menjadi salah satu pemateri utama dalam KUFI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Minat kajian Ibu Dr. Nur Rofiah itu dapat terlihat dalam berbagai tulisan dan penelitian beliau, baik berupa buku, artikel, bahkan modul. Di antaranya ada nalar kritis muslimah, kemudian fundamentalisme agama dan dakwahnya terhadap reproduksi dan seksualitas. Kemudian ada hudud, anak perempuanku, pengantinku, what is Islamic feminism, seksualitas perempuan dalam tarikat agama dan tradisi, dan sederet karya beliau yang panjang, yang banyak sekali, yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Baik, selain beliau sebagai seorang akademisi, beliau juga aktif di pelbagai organisasi perempuan seperti Fatayat NU, LKPNU, Alimat Rahimah, dan beliau juga mengisi seminar dan diskusi keagamaan.
dan perempuan. Demikian biografi singkat dari Ibu Dr. Nur Rofiah. Kemudian narasumber yang kedua, saya rapel saja. Narasumber yang kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan. Beliau merupakan dosen pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang mendapatkan gelar doktor dari Trinity University. Kemudian dengan konsentrasi agama dan politik Islam, kemudian gelar MA beliau diperoleh dari Leiden University dan gelar sarjana beliau diperoleh dari UIN Sunan Kalijaga. Dr. Muhammad Nur Ikhwan pernah mendapatkan grant penelitian dari International Institute for the Study of Islam in Modern World atau ISIM tahun 2007, kemudian postdoc fellowship the Royal Netherlands Academy of Art and Science 2008-2009, dan research fellowship containing modernities dari University of Notre Dame tahun 2016 sampai 2018. Minat kajian Dr. Muhammad Nur Ikhwan diantaranya adalah praktik dan pemikiran politik Islam Indonesia, kemudian peran sosial dan politik ulama, kemudian tata kelola agama, politik syariatisasi, dan hermeneutika Islam. Dan hal tersebut terlihat dalam publikasi yang dapat kita akses dalam berbagai jurnal nasional maupun internasional. Beliau juga menjadi narasumber pada sejumlah konferensi dan workshop nasional dan juga internasional di Eropa Barat, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Australia. Tanpa banyak membuang waktu, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Nur Rofiah. Kami persilakan untuk menyampaikan insight-nya terkait tema seksualitas dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer dengan durasi waktu 15 sampai 20 menit. Monggo saya persilakan Ibu Dr. Nur Rofiah. Terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas sekali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian yang kita hormati, Bapak Direktur Pasca Sarjana Profesor Abdul Mustaqim, ini adik kelas saya tapi sudah sangat ngebut sekali. Selamat ya. Yang kedua adalah Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Ahmad Muttaqin, juga Direktur CITMS Dr. Yunus Masrufi. Yang saya hormati juga teman satu letting saya di tafsir hadis Fakultas Usuluddin IAIN waktu itu Sunan Kalijaga Yogyakarta, Mas Nur Ikhwan. Kami punya 2 kelas, saya kelas B, Mas Ikhwan kelas 2, kelas A, maaf. Jadi A dan B. Kami angkatan kedua jurusan tafsir hadis di Fakultas Usuluddin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian, saya mendengarkan pengantar dari moderator itu, Mbak Ida, betapa luasnya aspek dari seksualitas itu sendiri. Begitu saya mendengar ujungnya 15 atau 20 menit, saya langsung mengkeret ini dari mana harus dibicarakan. Karenanya saya izinkan saya untuk share screen, kemudian mencoba fokus pada bidang yang kebetulan dalam skala besar seksualitas itu saya lebih banyak intens ya. Saya izin share screen. Semoga lancar. Jadi saya dalam kesempatan yang sangat singkat ini ingin sharing tentang perspektif keadilan hakiki Islam. Ini adalah sebuah perspektif untuk melihat keragaman. Dan sangat mungkin keragaman ini juga digunakan untuk melihat seksualitas dengan keragaman yang luar biasa sekali. Karena dalam kata seksualitas itu sebetulnya juga mengandung unsur yang sangat lebar sekali ya. Ada seks, ada identitas dan peran gender, ada orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, keintiman, dan juga reproduksi. Nah, keragaman itu saya ingin tentu saja tidak semuanya bisa dicakup dalam presentasi yang sangat singkat ini, tetapi
Saya ingin satu saja sharing tentang lensa keadilan hakiki dalam Islam itu. Dan lensa keadilan hakiki ini tentu saja merespon konsep keadilan yang sering kali masih sangat formal, legal, tekstual, dan prosedural. Sehingga keadilan yang dirumuskan itu hanya didasarkan pada persamaan. Sedangkan persamaan itu meniscayakan standar tunggal atau penyeragaman. Dan kerap sekali dalam keadilan yang didasarkan pada aspek persamaan, itu menjadikan pihak yang kuat atau dominan dalam sebuah relasi itu sebagai standar tunggal keadilan. Karenanya, laki-laki ada kecenderungan menjadi standar tunggal keadilan bagi perempuan, nanti hetero itu menjadi standar tunggal keadilan kemaslahatan dari kelompok homo misalnya. Atau juga non-difabel ada kecenderungan dalam apa yang disebut sebagai keadilan itu adalah menjadikan keadilan bagi non-difabel sebagai standar tunggal dari difabel. Sehingga apa yang disebut adil itu seringkali tidak menjangkau kondisi khusus yang dialami oleh pihak yang tidak menjadi standar. Apa yang baik bagi laki-laki tentu saja belum tentu baik buat perempuan. Meskipun sebaliknya, tetapi karena kecenderungan umumnya adalah laki-laki yang dijadikan standar, mengingat ruang pengambilan kebijakan, keputusan dimanapun dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, agama itu masih didominasi oleh laki-laki, maka keadilan itu cenderung dirumuskan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan laki-laki yang sangat mungkin berbeda dengan perempuan dalam banyak hal. Saya akan menyebutkan dua saja. Begitu juga keadilan bagi kelompok non-difabel belum tentu adil bagi difabel. Maka keadilan hakiki ini pada prinsipnya adalah bagaimana caranya keadilan itu tidak hanya mempertimbangkan persamaan, tetapi juga memberi perhatian khusus pada perbedaan, utamanya adalah perbedaan yang dialami oleh kelompok yang tidak dominan. Nah, dalam Islam tentu saja ada banyak persamaan ya, bahkan saya kira misi utama dari Islam itu antara lain adalah membangun kesadaran kemanusiaan bahwa seluruh orang apapun seksualitasnya, apapun jenis kelamin, gender, kemudian bahkan status sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya, kita diajak untuk melihat manusia itu nomor satu adalah dia manusia. Maka harus diperlakukan secara manusiawi sekaligus bersikap secara manusiawi. Perbedaan apapun tidak boleh menjadi alasan untuk menistakan kemanusiaan pihak lainnya. Sementara dalam sejarah peradaban manusia itu diwarnai dengan aneka tradisi bahkan yang tidak memanusiakan. Kalau dalam konteks perempuan dan juga minoritas lainnya, kita melihat bagaimana tradisi menjadikan perempuan sebagai benda yang itu boleh dijual, diwariskan, dan dieksploitasi. Banyak sekali tradisi-tradisi yang ditemukan termasuk di Jazirah Arabia, tapi tidak hanya di Jazirah Arabia. Misalnya adalah penguburan bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan warisan, dan lain sebagainya. Karenanya kesadaran untuk melihat persamaan manusia itu menjadi sangat penting sekali. Begitu juga dalam perumusan keadilan, kita mesti selalu mengingat bahwa kelompok rentan minoritas itu adalah bagian dari manusia, atau dalam konteks negara itu adalah sama-sama bangsa Indonesia. Dalam konteks beragama sama-sama beragama. Nah, kesadaran yang dibangun tentang kemanusiaan ini menurut saya sangat penting sekali karena Islam tidak hanya membangun persamaan secara fisik bahwa laki-laki dan perempuan itu punya tangan, punya kepala, punya kaki, tetapi juga ada unsur non-fisik, dan ini yang menurut saya benar-benar sama, dan perbedaan itu tidak terlihat, itu justru dimensi non-fisik dari manusia itu.
bahwa laki-laki dan perempuan, bahkan setiap manusia itu punya adalah juga makhluk intelektual dan makhluk spiritual. Bahkan nilai manusia, kalau masyarakat yang punya kesadaran fisik itu hanya dibentukkan oleh tampilan fisiknya atau sesuatu yang bisa diukur, bisa menegaskan bahwa nilai manusia itu tergantung kepada sejauh mana manusia itu mampu menggunakan akal budinya untuk memastikan tindakannya itu berdampak maslahat bagi semua pihak, termasuk dirinya dan pihak lain. Nah, yang harus menurut saya penting untuk dilihat dari persamaan ini adalah kodrat perempuan itu bukan hanya hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, bahkan yang disebut kodrat pun dari aspek reproduksi itu adalah sistemnya. Tapi menggunakannya sehingga bisa sampai hamil itu sudah masuk wilayah ikhtiar. Tetapi kesadaran ini juga penting sekali karena seringkali dilupakan bahwa perempuan sebagai pihak yang rentan ini tidak dipandang sebagai makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan tindakan menghalangi perempuan untuk sekolah itu belum disadari atau diyakini sebagai pelanggaran dari hifdzul aql. Sehingga hifdzul aql itu sebatas pada pengalaman yang sama antara laki-laki dan perempuan, tetapi begitu hanya menimpa perempuan itu seperti dikecualikan. Juga angka kematian ibu yang tinggi itu juga masih banyak yang belum mengintegrasikannya sebagai pelanggaran atas hifdzun nafas, karena itu menjadi pengalaman khas perempuan. Jadi ada semacam marginalisasi tidak hanya perempuan sebagai manusia, tetapi juga pada isu dan perspektif. Nah, dalam konteks seksualitas, semoga saya cukup ya waktunya 20 menit juga saya agak ngebut ini. Penting bagi kita untuk di samping persamaan tadi itu ya, juga menyadari bahwa manusia itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu paling tidak secara fisik ada persamaan tentu saja, tetapi juga ada perbedaan. Nah, dalam konteks seksualitas penting untuk menyadari bahwa ada 3 lapisan yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah anatomi tubuh. Ini adalah bagaimana struktur tubuh yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dan manusia sama sekali tidak ikut menentukannya, karena kita menyebutnya sebagai kodrat. Jadi kondisi ketika lahir itu adalah kodrat manusia, tetapi intervensi atas tubuh itu tentu saja sudah masuk pada wilayah ikhtiar. Nah, dalam level anatomi tubuh sendiri, sebetulnya manusia diciptakan dengan keragaman yang luar biasa sekali. Kalau kita melihat di dalam gambar itu, ini gambarnya ketuker ya, mohon maaf. Kalau kita melihat ya, secara tubuh ada laki-laki, ada tubuh seperti tubuh yang di sebelah kiri itu kemudian diidentifikasi sebagai laki-laki, lalu sebelah kanan dengan sistem. Jadi salah satu perbedaan yang sangat mendasar sekali dari laki-laki dan perempuan itu adalah perbedaan sistem tubuh itu. Sistem itu pun hanya pada reproduksi, tapi meskipun hanya pada sistem reproduksi, sementara sistem tubuh lainnya sama, itu pengaruhnya dahsyat sekali. Nah, dulu saya memahami bahwa jenis kelamin atau perbedaan manusia yang didasarkan pada anatomi tubuhnya itu sebagai kodrat. Tapi sekarang saya berubah karena sesungguhnya jenis kelamin juga adalah ikhtiar manusia dalam memahami anatomi tubuh atau pemahaman manusia atas kodrat yang itu maksudnya adalah wilayah ikhtiar. Nah, pada level anatomi tubuh ini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada juga yang diantaranya itu. Jadi seperti juga organ tubuh lainnya, manusia ada yang diciptakan dengan 2 tangan, 1 tangan, bahkan tidak ada tangan sama sekali. Pada sistem reproduksi itu juga beragam sekali, termasuk pada alat kelaminnya juga manusia kenyataannya, anatominya itu sangat beragam sekali. Sehingga secara fikih pun ada dua teori tentang jenis kelamin yang itu adalah membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Satu teori mengatakan bahwa manusia itu hanya terdiri dari 2, yaitu adzakaru wal unsa, laki-laki dan perempuan. Tetapi teori yang kedua mengatakan ada al-khunsa gitu, yaitu mereka yang ada di antara 2 itu. Kalau teori pertama yang ada di antara 2 itu mesti menyesuaikan diri apakah ke adzakar ataukah ke al-unsa.
Tetapi kalau teori al-khunsa itu sebetulnya mengakui adanya yang di tengah ini. Artinya itu diakui gitu, bahwa kemudian dibatasi atau dalam kerangka untuk mendekatkan ke kanan atau ke kiri itu soal lain. Nah, yang ketiga, jadi ada anatomi tubuh yang itu kodrat, kemudian jenis kelamin itu adalah pemahaman manusia atas kodrat, yang itu adalah ikhtiar juga, dan yang terakhir adalah gender, ini adalah bagaimana membedakan laki-laki dan perempuan secara sosial. Jadi kalau secara tubuh saja sudah berbeda dan sangat beragam sekali, maka soal orientasi seksual, soal identitas sosial, dan lain sebagainya tentu saja juga sangat beragam. Kalau kita melihat kanan dan kiri itu sangat clear, maka yang beragam itu, yang di tengah itu keragamannya sangat luar biasa sekali. Kombinasi dari keragaman itu, baik antara fisik dan non-fisik maupun antara fisiknya itu sendiri juga sangat beragam sekali. Nah, saya akan cepat saja memperjelas apa yang dimaksud dengan keadilan hakiki, karena yang saya kembangkan itu adalah keadilan hakiki perempuan, maka izinkan saya untuk membatasi antara yang kanan dengan yang kiri itu. Sedangkan yang tengah, kacamata ini sangat mungkin dipakai untuk melihat kanan dan kiri dengan yang tengah gitu. Jadi, tapi izinkan saya untuk fokus pada kanan dan kiri dulu sementara ini. Nah, jadi perbedaan apakah yang mesti dipertimbangkan ketika kita melihat perbedaan laki-laki dan perempuan? Pertama adalah secara fisik, di mana secara biologis, maaf, di mana laki-laki dan perempuan itu punya tubuh yang sangat berbeda sekali, sistem reproduksinya, sehingga perbedaannya kira-kira seperti ini. Dan itu perbedaan yang dahsyat sekali karena kalau kita perhatikan sistem tubuh laki-laki dan perempuan, sistem reproduksinya itu menyebabkan laki-laki dalam bereproduksi itu cukup mengeluarkan sperma saja. Durasinya menitan dan itu nikmat. Bandingkan dengan perempuan ya, tentu saja hubungan seksual juga, tapi ada 5 pengalaman biologis khas perempuan yang itu sama sekali tidak dialami oleh laki-laki. Pertama adalah menstruasi, durasinya saja sudah mingguan. Hamil itu bulanan sampai 9 bulan. Melahirkan nifas bisa sampai 2 bulan, menyusui 2 tahun. Jadi perbandingannya adalah antara menitan dengan hari jam-jaman harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Dan yang laki-laki itu hanya nikmat, maka perempuan itu di samping ada nikmatnya juga ada sakitnya. Bahkan dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan ada sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Hamil sampai menyusui itu disebut sebagai kurhan dan wahnan ala wahnin. Lelah, bahkan sakit dan lelah yang berlipat-lipat. Yang harus dicatat di sini adalah pengalaman biologis khas manusia yang disebut dengan kurhan dan wahnan ala wahnin ini sama sekali tidak dialami oleh laki-laki. Sehingga sangat mungkin laki-laki itu tidak mengetahui sedahsyat apa sakitnya pengalaman 5 ini. Dan keragaman sakitnya itu kayak apa juga karena tidak mengalami, sangat mungkin tidak tahu. Mungkin melihat dengan mengalami tentu saja beda. Karena tidak tahu, sangat mungkin menganggap tidak ada, gitu. Karena tidak ada, lalu dianggap, lalu tidak dipertimbangkan dalam perumusan keadilan, termasuk kebijakan negara, kearifan sosial, dan kemaslahatan agama. Kalau ruang majelis fatwa itu hanya diisi oleh laki-laki atau didominasi oleh laki-laki, maka sangat mungkin fatwa, bahkan fatwa tentang perempuan itu tidak mempertimbangkan pengalaman khas perempuan berkaitan dengan sistem reproduksinya. Sehingga perkawinan anak misalnya, laki-laki tidak terbayang, ya ada yang terbayang ya, tapi yang pasti tidak akan pernah mengalami hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia anak. Karena di usia dewasa juga tidak mungkin mengalaminya. Sehingga kawin anak bagi laki-laki secara tubuh itu tidak membahayakan. Bahkan dipandang sebagai sesuatu yang maslahat karena itu menjadi penyaluran seks secara halal gitu. Tetapi bayangkan bagi perempuan, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia dewasa saja sudah wahnan ala wahnin, apalagi di usia anak gitu. Sehingga jelas sekali perkawinan anak itu membahayakan bagi perempuan, tetapi tidak membahayakan bagi laki-laki.
Kalau kita sepakat bahwa kemaslahatan perkawinan di dalam Islam itu menjangkau laki-laki dan perempuan, maka segala jenis perkawinan yang membahayakan, meskipun itu hanya membahayakan perempuan, tentu saja harus dicegah itu. Begitu juga ada banyak contoh ya, tapi waktunya sangat singkat. Yang kedua adalah pengalaman khas perempuan secara sosial. Jadi ada sejarah panjang perempuan tidak dianggap sebagai manusia, sehingga kemudian muncul cara pandang bahwa perempuan itu adalah objek atau subjek sekunder. Jadi dia rendah atau lebih rendah dari laki-laki. Sehingga perempuan itu berada dalam sejarahnya memang sampai hari ini bahkan ya, berada dalam posisi yang sangat rentan sekali untuk mengalami ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan. Nah, ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan, ini contohnya terutama adalah 5 ini. Misalnya mendapatkan stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan double burden. Insya Allah kita sudah selesai nih pengertian dari 5 ini. Tetapi catatan pentingnya adalah laki-laki mungkin akan mengalami ketidakadilan seperti ini, tapi bukan sebagai perempuan. Karena kalau sebagai perempuan itu artinya berkaitan erat dengan pengalaman ketubuhannya yang khas itu. Jadi, laki-laki juga tidak akan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, dan seterusnya hanya karena menjadi perempuan. Sehingga juga tidak terbayang oleh laki-laki bagaimana mengalami stigmatisasi karena menjadi perempuan, marginalisasi karena menjadi perempuan, dan seterusnya karena menjadi perempuan. Padahal itu juga pengalaman yang menistakan kemanusiaan yang luar biasa. Karena tidak mengalaminya sekali lagi, maka sangat mungkin tidak mengetahuinya, dan tidak mengetahuinya, maka sangat mungkin tidak mempertimbangkannya. Sementara kita tahu bahwa ruang pengambilan keputusan, baik dalam perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, agama, itu masih didominasi oleh laki-laki. Sehingga sangat mungkin apa yang disebut dengan adil, itu belum memastikan pengalaman biologis khas perempuan itu tidak makin sakit, dan belum memastikan bahwa apa yang disebut adil itu tidak mengandung satupun ketidakadilan berbasis gender pada perempuan. Jadi karena yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan itu adalah keadilan yang punya dua lensa. Satu adalah memastikan pengalaman biologis ini tidak makin sakit, dan yang kedua adalah memastikan bahwa kerentanan sosial perempuan, kedzaliman dalam bentuk apapun tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah kedzaliman berbasis gender pada perempuan. Inilah yang disebut dengan kemaslahatan atau keadilan hakiki. Karenanya tidak disebut keadilan, sesuatu hanya disebut adil, maslahat, bijak, arif. Hanya dan hanya kalau itu adil juga bagi perempuan. Sehingga ada dua pertanyaan kalau berkaitan dengan keadilan hakiki itu adalah, apakah sesuatu yang disebut maslahat itu sudah tidak, jadi apa yang disebut sebagai kemaslahatan itu, keadilan itu, apakah tidak menyebabkan pengalaman biologis perempuan itu makin sakit? Kalau menyebabkan pengalaman biologis perempuan makin sakit, maka dia tidak adil, sesungguhnya tidak maslahat. Dan yang kedua adalah apakah dalam sesuatu yang disebut maslahat itu mengandung atau berdampak ketidakadilan berbasis gender pada perempuan. Kalau mengandung, maka sejatinya itu tidak maslahat. Khitan perempuan misalnya ya, khitan. Bagi laki-laki, khitan itu sangat bermanfaat sekali. Karena khitan bagi laki-laki itu memotong kulub saja, kulit, dan itu melancarkan semua fungsi alat kelamin laki-laki, melancarkan pipis, melancarkan saluran sperma, dan lain-lain. Sehingga khitan bagi laki-laki sangat bermanfaat sekali, bahkan diakui secara medis. Tetapi bagi perempuan, alat kelamin perempuan punya struktur dan fungsi yang sangat berbeda sekali. Tidak ada dalam vagina itu kulit yang bisa dipotong tanpa memotong daging, itu tidak ada. Dan kecenderungan khitan perempuan itu adalah memotong klitorisnya. Padahal klitoris itu fungsinya sama dengan batang penis. Dan saya yakin laki-laki tidak mau dipotong batang penisnya.
tetapi belum lagi fungsinya. Laki-laki hanya cairan ya, kalau perempuan itu kan vaginanya bahkan untuk gumpalan darah, menstruasi, gumpalan darah nifas, bahkan untuk mengeluarkan bayi. Bayi, bayangkan, vagina perempuan itu digunakan untuk mengeluarkan bayi, sehingga dilengkapi dengan sistem pembuluh darah, sistem syaraf, sistem otot, dan sistem lainnya yang mendukung fungsi itu. Sehingga kalau terjadi perlukaan, apalagi pemotongan pada alat kelamin perempuan yang dikenal dengan khitan, itu dampaknya bisa 180 derajat berbeda dengan khitan yang terjadi pada laki-laki, karena khitan pada perempuan, walaupun hanya pelukaan, apalagi pemotongan, itu berisiko merusak jaringan atau menghilangkan, memutus bahkan menghilangkan jaringan yang sangat diperlukan oleh perempuan dalam fungsi reproduksinya yang sangat berlapis-lapis dan berlipat-lipat itu. Jadi sekali lagi sebetulnya persamaan itu penting diperhatikan. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, sehingga perlu diberlakukan secara sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama umat beragama yang berhak atas kemaslahatan, sama-sama warga negara yang berhak atas kebijakan, itu penting untuk dipertimbangkan, tetapi perbedaan juga sangat penting untuk dipertimbangkan agar kemaslahatan keadilan itu menjangkau kondisi khusus dari pihak yang tidak dijadikan standar dalam apa yang disebut dengan persamaan. Nah, sebetulnya ada satu langkah lagi ini, adalah keragaman. Jadi keragaman ini juga penting untuk menyikapi perbedaan, karena misalnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi di dalam perempuan juga ada keragaman gitu. Sehingga meskipun sama-sama hamil, sangat mungkin pengalaman satu orang berbeda dengan orang lainnya. Hamil dalam situasi yang damai dengan hamil di situasi yang konflik tentu saja berbeda. Jadi ada kesadaran tentang ragam dalam keragaman, ada kesadaran tentang perbedaan, dan ada kesadaran tentang persamaan untuk bisa sampai pada mewujudkan keadilan hakiki. Nah, saya mungkin akan tutup sampai sini saja karena waktunya tidak memungkinkan, tetapi kita menyadari bahwa kita mewarisi tradisi yang sangat tidak manusiawi pada perempuan, pada kelompok. Kalau dalam Al-Quran sebetulnya ada istilah yang menjangkau semuanya, itu adalah du'afa dan mustad'afin. Kelompok lemah dan kelompok yang tidak lemah, tapi rentan dilemahkan, itu mustad'afin. Du'afa juga bisa menjadi mustad'afin juga. Sehingga ada tiga ya paling tidak, ada peperangan, ada penjajahan, dan ada perbudakan yang itu berlangsung selama berabad-abad lamanya dan mempengaruhi cara pandang kita atas kemanusiaan, lalu berpengaruh pada cara kita memahami kemaslahatan Islam atas manusia atau keadilan atas manusia. Karena selama berabad-abad lamanya yang disebut manusia itu hanya kelompok kuat dan dominan. Sangat mungkin tradisi ini sudah tidak kita temukan secara formal, tetapi apakah akar ketidakadilan yang ada di dalam pikiran, cara pandang terhadap du'afa dan mustad'afin itu ikut punah? Kalau tidak ikut punah, maka sangat mungkin kedoliman berbasis gender atau berbasis ras, berbasis seksualitas itu, kalau cara pandangnya tidak berubah, mengingat ini berabad-abad lamanya, sangat mungkin kerentanannya itu masih sangat kuat sekali dan muncul tindakan tidak manusiawi dalam bentuknya yang berbeda. Nah, saya akan berhenti di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkannya untuk perspektif Islamnya misalnya ya, kita bisa mengembangkannya dalam forum diskusi nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Nur Rofiah atas pemaparan materinya. Lensa keadilan hakiki. Apa yang disebut adil seringkali tidak menjangkau kondisi khusus, terutama bagi pihak yang dianggap tidak menjadi standar, dalam hal ini adalah perempuan atau mungkin juga difabel seperti tadi yang Ibu narasumber sebutkan. Hal tersebut secara tidak langsung atau otomatis mampu menginfluence itu polisi yang hingga kini masih didominasi oleh male view gitu ya, sehingga sangat mungkin terjadinya inequality. Terima kasih Ibu Dr. Nur Rofiah. Selanjutnya
kami persilakan kepada Dr. Muhammad Nur Ikhwan untuk menyampaikan materi dengan durasi 5 sampai 20 menit. Baik, terima kasih, Mbak Ita. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur, Wakil Direktur, Ketua AI, apa namanya? CTMS ya. Sorry. Ya. Dan juga tentu saja Mbak Dr. Nur Rofiah, kawan seangkatan dulu di tafsir hadis dan juga di satu kelompok kajian juga ya, namanya CKHS Club for Quranic and Humanity Studies. Kelompok kecil sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah itu pengalaman lama, tapi saya kira itu ada manfaat di kemudian hari ya. Saya kira tadi presentasi dari Mbak II ya, Mbak Nur Rofiah, itu pengantar yang sangat bagus sekali untuk presentasi saya, sehingga saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan beberapa hal. Jadi saya akan lebih melihat pada maskulinitas ya. Jadi kalau tadi lebih melihat bagaimana perempuan itu diperlakukan ya, secara kultural, secara sosial, secara politik, secara ekonomi gitu ya. Saya akan melihat dari aspek maskulinitasnya ya. Tapi memang harus diperjelas di sini, ini bukan satu term yang against feminism misalnya, atau against femininity, tapi di satu kerangka di dalam kajian gender. Jadi ingin balance dalam konteks kemanusiaan ya. Tentu saja ini tadi sudah kita diberitahu oleh Mbak Nur Rofiah tentang kompleksitas isu sexuality ya. Ada body di situ yang tadi berbicara tentang bagaimana tubuh perempuan ya. Tentu saja juga tubuh laki-laki. Kemudian juga feeling, perasaan ya. Pemikiran tentang seks, tentang sexuality. Gender apalagi, kemudian relationship, hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, kemudian values, nilai-nilai, dan juga keyakinan. Jadi sexuality ini memang intersectional ya. Jadi berkaitan, berkelindan ya, saling masuk dengan isu-isu lain gitu. Nah, mengapa saya lebih masuk pada perspektif tentang maskulinitas? Pertama adalah bahwa memang secara faktual hubungan sosial dunia ini adalah hubungan antara laki-laki perempuan ya. Meskipun juga ada tadi in between ya. Nah, kajian telah banyak memang tentang perempuan, women studies gitu ya. Tetapi perspektif tentang kajian maskulinitas ini memang belum begitu lama dikembangkan. Jadi biasanya merujuk kepada Raywin Connell itu tahun 90-an ya. Dia mengatakan to speak of masculinities is to speak about gender relations ya. Jadi kalau bicara tentang maskulinitas itu sebenarnya berbicara tentang relasi gender. Masculinities are not equivalent to men ya.
They concern the position of man in gender order. Jadi tidak selalu bicara tentang maskulinitas itu berbicara secara equal gitu, bahwa itu man gitu ya, manusia. Tetapi lebih melihat posisi laki-laki di dalam kerangka gender itu. They can define as patterns of practice by which people, ya, both men and women, through predominantly men, ya, meskipun jadi ini melihat maskulinitas ini dapat didefinisikan sebagai pola, ya, pola-pola praktek di mana masyarakat laki-laki maupun perempuan, meskipun predominantly sebagian besar itu adalah laki-laki, ya, yaitu dalam diskusi tentang posisi terhadap gender itu, ya. Nah, intinya adalah bahwa kita berbicara tentang perempuan itu mesti juga bicara tentang laki-laki, dan juga berbicara tentang perspektif sosial, konstruk sosial, kebudayaan tentang perempuan dan juga tentang laki-laki gitu. Nah, secara teoritis memang digambarkan seperti ini, ya, bahwa sosialisasi anak, ya, sejak kecil, ya, itu bersifat gender, ya, baik laki-laki, perempuan. Kalau kita lihat anak-anak sebenarnya natural saja, anak itu bermain laki-laki perempuan itu natural saja, ya. Tapi kemudian muncullah teguran-teguran dari orang tua, perempuan bermainnya dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan sebagainya, ya. Kemudian disitulah muncul ada power inequality, ya. Ini sebenarnya bukan hanya masalah gender, tapi juga masalah kekayaan, mungkin status atau kelas, ya, dan bisa yang lain juga. Tapi juga kemudian memunculkan ketidaksetaraan sosial, ya. Kemudian itu memproduksi patriarki. Nah, jadi ini tadi dominasi laki-laki atas perempuan itu memproduksi patriarki, kemudian memunculkan patriarchal society, ya. Kemudian melahirkan dari patriarchal society ini apa yang disebut sebagai hegemonic masculinity, ya, maskulinitas yang hegemonik. Nah, ini konsep yang diperkenalkan oleh Cornell, ya, bahwa ini memang dikaitkan dengan konsep tentang hegemoni, ya, Gramsci, yang ini sebenarnya bukan dalam pengertian selalu dalam pengertian dominasi, karena memang dominasi dengan hegemoni ini mempunyai perbedaan, ya. Kalau dominasi itu ada aspek power exercise, juga force, ya, ada unsur-unsur pemaksaan, ya. Tetapi kalau hegemonik itu sebenarnya hubungannya sebenarnya cair begitu saja, tetapi kemudian ada yang satu pihak itu menjadi semacam memimpin, ya, memimpin wacana dan hubungan sosial itu. Nah, ini kemudian menjadi hegemonik, ya. Dan maskulinitas yang hegemonik ini dikaitkan dengan konsep tentang the real man, ya, laki-laki sejati gitu. Nah, di dalam setiap masyarakat itu konsep hegemonik masculinity itu beda, ya. Di Barat itu juga tentu saja beda nanti dengan di Timur, di Jawa, ya, terkait dengan konsep laki-laki sejati itu. Tetapi biasanya itu terkait dengan kekuatan fisik, kemudian juga performance, ya, yang bagus, ya. Kemudian juga mempunyai
kekuatan secara seksual misalnya, sehingga bisa menikah dengan banyak orang misalnya, banyak perempuan, dan juga mempunyai pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Misalnya kalau di dalam wayang itu diidealisasi dengan figur Janoko misalnya, ganteng, istrinya banyak, ya, kalau perang menangan gitu. Tapi dia juga kalem gitu. Jadi tetapi juga konsep maskulinitas dalam wayang itu juga beda-beda ya, ada seperti Werkudara dan sebagainya. Demikian juga dalam masyarakat Jawa terkait dengan konsep maskulinitas yang ideal itu seperti apa, itu juga beda lagi ya. Mempunyai tentu saja strong secara fisik, kemudian secara seksual, kemudian juga secara face ya, wajah, kemudian mempunyai turonggo, mempunyai harta ya, dan seterusnya itu. Dan juga bukan hanya itu, masculinity yang hegemonik ini juga maskulinitas yang kemudian mendefinisikan ruang-ruang lain ya. Jadi kemudian menjadi hegemonik di dalam ruang politik, hegemonik dalam ruang kebudayaan, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya itu ya. Nah tetapi memang maskulinitas ini plural, oleh karena itu bukunya Connell itu menyebutnya maskulinitis gitu ya. Nah ada varian-varian lain di situ, yaitu complicit masculinity, maskulinitas yang dia sebenarnya tidak begitu masuk di dalam kategori yang hegemonik masculinity itu ya, tetapi dia makanya tidak strong, kemudian juga secara misalnya seksual juga tidak strong juga ya, tidak secara ekonomi juga tidak. Nah, tetapi dia sebenarnya mendukung gagasan tentang hegemonik masculinity itu, atau setidaknya mereka diam ya. Sebenarnya tetap mengidealkan, ya idealnya itu seperti itu gitu. Ini complicit masculinity. Kemudian ada subordinated masculinity ya, itu adalah maskulinitas yang tersubordinasi. Ini biasanya justru mempunyai kualifikasi yang sebaliknya ya, atau berbeda dari yang hegemonik masculinity itu ya. Nah, ini biasanya kelompok non binary ya, kelompok-kelompok yang berada di antara ya feminin dan maskulin itu ya. Itu kelompok yang masuk di dalam, dia meskipun laki-laki tapi itu masuk dalam subordinated masculinities ya. Dianggap laki yang gemulai misalnya, laki-laki yang ngendang misalnya ya. Jadi dia laki-laki tetapi subordinated ya. Kemudian ada juga sebenarnya di sini belum ada, itu adalah marginalized masculinity, yaitu laki-laki tetapi dia termarginalisasi ya, karena misalnya tidak mempunyai kualifikasi dari yang dalam hegemonik masculinity, bisa jadi karena misalnya karena dia difabel gitu ya, atau secara ras beda misalnya seperti itu. Nah, itu beberapa hal ya. Di situ juga disebut juga subordinated femininities gitu di dalam konteks hegemonik masculinity itu. Nah, bagaimana mengapa saya mengarahkan analisis itu pada konsep masculinity, karena menurut saya ini konsep yang menarik untuk kita kembangkan ya, bahkan di dalam studi agama sekalipun ya, di dalam studi Islam, bahkan mungkin dalam studi, jadi ada mahasiswa saya yang meneliti tentang
maskulinitas di dalam tafsir-tafsir Kemenak ya. Itu menarik sekali ya. Nah, kalau kembali kepada, karena ini temanya di apa namanya seksualitas di Indonesia, maka kita bicara tentang ini secara selintas ya, bagaimana New Order ke post atau post New Order sebenarnya, ini bukan post Reformation atau masa Reformation. Pada masa Orde Baru tentu kita mengenal adanya state ibuism ya, yaitu konsep ibu yang diidealkan oleh negara itu. Apakah ini masih berlaku gitu ya? Jadi apakah demokratisasi pada masa reformasi itu kemudian juga menggeser ya, mentransformasikan konsep tentang perempuan di dalam atau di Indonesia gitu. Kalau kita lihat demokratisasi itu hampir dapat dikatakan paralel dengan religionisasi ya, dalam konteksnya adalah Islamisasi. Jadi demokratisasi berjalan, tetapi juga Islamisasi itu juga berjalan. Jadi Islamisasi di dalam konteks demokratisasi. Kita lihat misalnya Perda Syariah di beberapa daerah, ya, kajian tentang ini banyak sekali. Kemudian Syariah di Aceh, saya juga meneliti beberapa tentang ini, dan juga publikasi saya yang terakhir tentang apa namanya queer ya, gerakan queer atau gerakan LGBT di Aceh. Kemudian juga undang-undang anti pornografi, itu saya kira itu penting untuk kita lihat bagaimana politik seksualitas pasca Orde Baru itu, yang sebenarnya apa namanya, saya melihatnya juga ada ambiguitas ya. Nah, secara umum sebenarnya hegemonic masculinity itu masih berjaya memang ya. Jadi apa namanya, kalau kita lihat bagaimana di ruang politik, di ruang ekonomi, di ruang kebudayaan, itu hegemonic masculinity itu dominan. Tetapi ya kita lihat juga bahwa ada perkembangan. Jadi kalau saya sebenarnya lebih optimistik tentang demokratisasi itu, sebelum nanti kita bicara tentang ambiguity. Jadi di ruang politik misalnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang keterlibatan perempuan ya di dalam partai politik, di dalam gedung parlemen gitu ya. Kemudian juga kita menyaksikan bagaimana di ruang ekonomi itu juga perempuan ya itu apa namanya, menunjukkan keterlibatan mereka secara lebih signifikan. Bahkan laki-laki ya, kalau dalam ekonomi kita bisa menyaksikan banyak laki-laki yang kemudian menjadi jobless ya, karena mengandalkan suatu pekerjaan yang dianggap sebagai match dengan hegemonic masculinity-nya itu. Begitu kemudian COVID, kemudian apa namanya, dia tidak dipekerjakan lagi, atau sebenarnya kemudian dia susah mengorientasikan diri karena perspektif tentang masculinity itu. Wah, ini pekerjaan ini tidak sesuai dengan saya karena ini tidak cukup laki-laki dan sebagainya. Nah, kemudian perempuan justru banyak masuk di ruang-ruang bisnis online dan seterusnya, yang itu banyak pengusaha perempuan bermunculan ya. Jadi proses demokratisasi itu kita melihat perkembangan itu ya di dalam ruang kebudayaan, di dalam ruang agama ya, kita menyaksikan ya munculnya perempuan ulama atau ulama-ulama perempuan ya di medsos, di televisi, dan juga tentu saja KUPI ya. KUPI ini adalah gejala pasca Orde Baru ya, yang ini harus kita apa namanya, lihat ini sebagai sesuatu perkembangan yang tadi ya, dampak dari demokratisasi yang itu apa namanya, lebih
positif terkait dengan keterlibatan perempuan di ruang publik dan seterusnya. Dan aspek maskulinitas itu juga semakin terdemokratisasi sebenarnya, ya. Dan keterlibatan laki-laki di dalam KUPI misalnya itu tidak serta-merta kemudian bisa ditafsirkan sebagai hegemonic masculinity, ya. Karena apa? Karena yang kita lihat laki-laki yang terlibat di dalam KUPI ini adalah laki-laki yang reform, ya, laki-laki yang laki baru, ya, laki-laki soleh baru, ya, yang mempunyai nilai-nilai maskulinitas baru. Nah, bagaimana di ruang domestik? Nah, ini juga ada paradok juga, ya. Ketika laki-laki kemudian harus masuk ruang domestik, ya. Kemudian ada perspektif laki-laki kok masuk ruang domestik, lelaki kok menyapu halaman atau memasak dan sebagainya. Itu juga perspektif yang itu tentu saja tidak benar, ya. Bahwa laki-laki juga harus terlibat di dalam ruang domestik. Bahkan ada yang mengatakan laki-laki mengapa bekerja karena mereka takut pada ruang domestik, ya, karena mereka menghindari ruang domestik itu karena di situ sebenarnya adalah pekerjaan yang sangat berat di situ. Kemudian masculinity in Muslim communities, ya, ini bagaimana sih sebenarnya maskulinitas di dalam konteks Muslim, ya, komunitas Muslim itu. Ini selalu merujuk kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, yang memang ini biasanya dibawa ke ruang publik. Kalau kita lihat sebenarnya ayat itu ayat keluarga, ya, dan qawamun itu tidak bisa serta-merta dikatakan itu sebagai pemimpin atau penguasa atas perempuan, ya. Karena sebenarnya ayat-ayat yang atau istilah yang terkait dengan kata-kata qawam, ya, itu memang sifatnya mubalaghah, ya. Kalau kita lihat akar katanya adalah qama yaqumu, itu sebenarnya itu terkait dengan bagaimana laki-laki maskulinitas, ya, maskulinitas itu adalah orang-orang yang menegakkan eksistensi, ya, kemanusiaan, termasuk eksistensi kemanusiaan perempuan, ya. Jadi lebih arah ke sana karena qawam ini nanti dikaitkan dengan hak dan kewajiban dan seterusnya. Oleh karena itu konsep qawam yang itu adalah konsep keadilan sebenarnya, terkait dengan konsep keadilan hubungan yang adil dalam hal ini sebenarnya di dalam konteks keluarga, tetapi ini memang perlu reinterpretasi. Nah, bagaimana terjemahan Kemenak, ya, dan tafsir Kemenak gitu. Ini saya merujuk kepada penelitian mahasiswa saya yang meneliti tentang tafsir-tafsir Kemenak, yaitu Supriyadi. Insya Allah akan ujian tidak terlalu lama lagi. Temuannya adalah bahwa tafsir Kemenak itu masih bias maskulin tadi, hegemonik maskulinitinya itu sangat-sangat kuat. Jadi keterlibatan perempuan dengan perspektif keadilan gender itu sangat minimal, ya. Bahkan Bu Nur Rafiah yang sebenarnya terlibat di dalam penulisan satu buku kemudian harus terpental dari tim, gitu, ya. Kemudian yang dikembangkan bahwa tafsir Kemenak itu tidak boleh neko-neko, gitu. Jadi yang lurus-lurus saja. Nah, jadi yang dilihat kemudian bahwa tafsir ini membantah dari penelitian sebelumnya bahwa tafsir Kemenak itu masuk dalam kategori feminisme moderat, gitu. Kalau dalam temuan dia itu bahwa tafsir Kemenak itu masih dominan atau hegemonik masculinity itu. Saya kira ini menarik dan saya kira
kajian masculinity dalam konteks gender yang berkeadilan itu saya kira penting dalam konteks pesantren, dalam konteks PTKIN. Saya kira kajian-kajian sebenarnya dalam kajian-kajian sosiologi ini sudah berkembang cukup lama ya, dan memproduksi banyak produksi pengetahuan tentang kajian maskulinitas ini sudah cukup banyak gitu. Tetapi dalam konteks studi Islam ya, PTKIN ya, itu masih tertinggal ya. Ya saya kira ini perlu untuk dikembangkan lebih lanjut ya terkait dengan maskulinitas, kajian masculinity studies ya di dalam konteks studi Islam. Nah, terakhir ya ini apa namanya di situ just masculinity. Jadi tentu saja yang diidealkan dari maskulinitas itu adalah maskulinitas yang berkeadilan ya. Bukan oppressive masculinity yang di dalam bahasanya Bu Nur Rofiah tadi itu adalah zalim ya, maskulinitas yang zalim. Tentu saja yang kita idealkan di sini adalah maskulinitas yang berkeadilan. Maka rajul salih itu bukan hanya sekedar pious ya, salih dalam pengertian spiritual ya, spiritual pun juga spiritual yang itu menghargai ya perbedaan apa namanya gender dan juga pilihan-pilihan gender gitu ya. Itu rajul salih adalah rajul atau apa namanya laki-laki yang adil itu apa dalam konteks maskulinitas ini. Dalam tulisan saya yang diterbitkan di Studia Islamika ya, saya mengajukan di dalam kesimpulan itu namanya third normativity ya, normativitas ketiga. Yang saya maksud sebenarnya adalah normativitas ketiga itu adalah normativitas kemanusiaan ya, yang berbasis pada justice and fairness. Jadi apa namanya perdebatan antara apa namanya hetero and homonormativity itu harus ditengahi oleh yang third normativity, yaitu adalah ya, human normativity yang berdasar pada just and fairness itu. Nah itu apa namanya beberapa hal yang saya kira saya ungkapkan di sini. Semoga ada manfaatnya, dan saya kira saya akhiri di sini, nanti bisa kita kembangkan di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maskulinitas boleh dimaknai juga sebagai gender. Gender bermakna juga bahwa terlibatnya kerangka laki-laki di dalam equality. Terima kasih Dr. Muhammad Nur Ikhwan atas pemaparan materinya. Dan kita membutuhkan adegan yang mampu merangsang hasrat untuk melihat persetubuhan, keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui aktivitas seksualiti dalam masyarakat agar menjadi lebih akrab sehingga menghasilkan diskurs seksualiti yang mampu mengorgasmukan kebutuhan masing-masing pihak. Mungkin itu baru hipotesa ya, kesimpulan sementara dari diskusi kita kali ini. Baik, Bapak Ibu, peserta kuliah umum yang berbahagia, sekarang kita masuk pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan kepada 3 orang untuk bertanya. Silahkan mengklik raise hand atau menuliskannya pada kolom chat dengan menyebutkan nama serta institusinya. Oh, Abdul. Pertanyaan pertama terkait materi yang narasumber sampaikan pada siang hari ini, yaitu datang dari Bapak Abdul Jadir. Silahkan Bapak Abdul Jadir. Baik, terima kasih atas waktu yang kami berikan.
Yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Ibu Rupiah dan Ibu moderator. Mohon maaf, Bapak Jarir, suaranya tidak begitu jelas kami dengar dari sini. Oh ya. Sudah jelas ya suaranya? Cek lagi, Pak. Oke. Silakan. Dicoba aja. Baik. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh narasumber sangat mencerahkan kita semua, baik dengan relasi gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Mungkin banyak pertanyaan di masyarakat bahwa di samping disebabkan terjadinya ketidakadilan gender di masyarakat, di samping karena ada pengaruh feudalisme mungkin ya di Indonesia, tapi sebagian berpendapat bahwa ketidakadilan gender itu lebih disebabkan oleh adanya katakanlah bias gender dalam ajaran Islam. Seperti dalam waris misalkan ada Zakari itu hasil unsayain, ya. Kemudian dalam awal tahsih yang lain seperti pernikahan juga banyak ayat tadi disebut oleh Pak Tuan juga, Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa. Kemudian ada hadis, mohon maaf hadisnya, yang ketika seorang suami mengajak istrinya, kemudian istrinya tidak mau, kemudian malaikat melaknat itu. Nah, kemudian oleh sebagian para ulama dan masyarakat menilai bahwa itu bias gender, artinya secara karakteristik gitu ya. Memang Islam itu patriarkis tuh, dominan laki-laki dari sisi ajarannya. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk semua narasumber, nanti kita komen ya. Jawaban benarkah atau bagaimana posisi ajaran Islam terkait katakanlah pernyataan bahwa itu bias gender dan karakteristik. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Jarir terkait adanya bias gender di dalam kajian keislaman. Mohon untuk merespon Bapak Nur Ikhwan dan Ibu Bu Nur Refiah dulu. Monggo silakan Ibu Nur Refiah. Apakah sebaiknya Dikumpulan aja. mempersilakan satu lagi, habis itu kita respon bersama? Boleh ya. 2 atau 3. Ada Pak Zaim itu tadi yang lihat. Mbak Zaim itu. Oke, pertanyaan kedua datang Mbak dari Zaim. Oke, terima kasih. Saya Mbak Zaim, Ibu. Maaf. Silakan Mbak Zaim. Begini, bicara tentang seksualitas dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer ini menarik. Saya terima kasih dapat kesempatan ikut kuliah umum ya, meskipun sudah alumni. Begini Ibu Nur, saya tadi sudah menyimak penjelasan panjang dari gender, kemudian apa itu seksualitas gitu. Nah, di akhir Pak Ikhwan menutup dengan seperti apa ini menjadi satu kajian tentang diskurs gitu. Nah, bicara tentang perlawanan perempuan gitu ya Bu, atau kekuatan yang dimiliki oleh perempuan itu apakah gini, terkait dengan budaya kita yang ada di masyarakat Muslim, kalau perempuan itu dijodohkan, itu pasti di mana-mana tempat dia akan selalu kalah, Bu. Kalah itu dalam artian dari stigma ekonomi, sosial, budaya, politik, itu biasanya tidak bisa mengelak gitu. Nah, ternyata tidak banyak juga laki-laki ketika dari luar Jawa gitu. Saya mohon maaf kalau menyebutkan etnis ya, nanti saya bisa dikoreksi. Laki-laki Bugis dan Banjar itu biasanya lebih patuh atau kuasanya itu lebih banyak di perempuan gitu. Jadi ketika anak laki-laki dijodohkan itu juga rata-rata kalah gitu. Nah, barangkali dari kuliah ini gitu Bu Nur bisa memberi satu ilmu baru tentang diskurs perjodohan di dalam masyarakat Muslim gitu. Saya berharap nanti Pak Ikhwan juga bisa memberi
apa istilahnya, pengetahuan baru tentang diskurs tentang perjodohan gitu. Karena biasanya atau rata-rata ketika sudah bicara tentang perjodohan itu kan relasinya anak dengan orang tua gitu. Masyarakatnya itu semakin semakin kompleks lagi dari yang kita bicarakan tadi gitu. Saya terima kasih Ibu sudah diberi kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Naim. Satu lagi mungkin dari Mbak Vicky Khairul Mala. Silakan Mbak Vicky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertanyaan saya ditujukan kepada dua narasumber terkait dengan perempuan dan juga hegemoni maskulinitas. Begini, Ibu dan Bapak, keberadaan hegemoni maskulinitas tersebut dengan arah gerakan feminisme yang ada pada abad kontemporer ini. Terima kasih. Maaf, apa tadi pertanyaan? Sejauh mana pengaruh dari hegemoni maskulinitas terhadap gerakan feminisme yang sedang berkembang di abad kontemporer ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Vicky Khairul. Mungkin bisa direspon oleh Ibu Rofi. Ya. Terima kasih atas saya dulu kah? Ya, ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat berbobot sekali ya. Ini pertanyaan adalah bagian dari presentasi saya yang tidak punya waktu tadi. Jadi menurut saya bagaimana posisi agama dalam merespon tradisi patriarki yang zalim ini? Menurut saya jadi agama patriarki itu tidak hanya terjadi di kalangan umat beragama. Kita menyadari itu ya. Artinya itu kan satu tradisi yang ada di mana-mana. Bahkan juga kita bisa menemukan tafsir patriarki atas agama juga tidak hanya di kalangan Muslim, di kalangan lain. Di sini ada pendeta Albertina itu perempuan dari kalangan Protestan yang mereka mengusung cara membaca Alkitab dengan mata baru. Seingat saya itu istilahnya. Itu juga adalah ikhtiar dari bagaimana membangun tradisi tafsir di kalangan Kristen yang adil gender. Ini agak mirip juga dengan apa yang terjadi di kalangan Islam. Tapi poinnya adalah tradisi patriarki atau ketidakadilan gender pada perempuan itu adalah tradisi lintas agama, bahkan juga terjadi pada kalangan umat yang tidak beragama. Nah, sehingga bagaimana posisi agama itu? Kalau kita melihat sejarah kehadiran Islam, misalnya ya, saya yakin semua agama punya mandat untuk berbuat kebajikan pada manusia dengan istilah yang beragam. Problemnya adalah kesadaran kemanusiaan kitanya yang bermasalah gitu. Bahwa manusia itu hanya misalnya laki-laki yang non-difabel, dia tidak sakit, bukan anak, bukan lansia, yang pasti dia kuat gitu ya. Maka itu menyebabkan pesan-pesan keagamaan, kemaslahatan untuk manusia termasuk di dalam Islam itu menjadi sering tidak menjangkau kelompok du'afa dan mustad'afin di tangan umatnya, bukan di tangan Tuhan, di tangan umatnya tidak menjangkau karena kesadaran kemanusiaannya bermasalah. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, maka penting sekali untuk melihat agama punya cita-cita apa, dan agama dipahami, ditafsirkan, lalu diterapkan oleh umatnya seperti apa. Karenanya kalau saya ditanya posisi agama dalam ketidakadilan, termasuk ketidakadilan gender, itu bisa dua gitu. Dia punya potensi untuk mengatasinya, tapi juga di tangan umatnya agama itu sangat mungkin disalahgunakan justru untuk melegitimasi kedoliman itu sendiri. Karenanya tawaran dari saya bagaimana memahami Islam dengan spirit pemberdayaan, kemanusiaan penuh bahkan ya. Kemanusiaan penuh perempuan itu adalah kemanusiaan penuh yang tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemanusiaan perempuan. Atau kemanusiaan yang menjangkau pengalaman khas perempuan sebagai manusia,
baik secara biologis maupun sosial seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi Al-Quran sepanjang hidupnya, sepanjang turunnya, itu mengubah kesadaran kemanusiaan perempuan, jadi kesadaran apakah perempuan itu manusia. Dari titik nol, perempuan dianggap sebagai objek sehingga dikuburkan waktu lahir hidup-hidup lalu dijadikan warisan, bergerak selama 23 tahun sampai kesadaran kemanusiaan bahwa perempuan itu subjek penuh, sama persis dengan laki-laki sesuai dengan kondisi masing-masing. Sehingga Al-Quran di dalam 30 juz itu mengandung 3 jenis ayat. 3 jenis ayat itu, sebelum sampai sana mohon maaf, saya kelupaan satu poin. Jadi spirit pemanusiaan penuh perempuan itu hanya mungkin kelihatan di dalam Al-Quran, dalam sistem ajaran Islam, kalau Al-Quran itu dilihat dalam 2 dimensi. Satu sebagai sistem, sehingga seluruh ayatnya terjalin berkelindan, dan mesti hati-hati kalau kita memetiknya, karena apakah itu keluar dari sistem atau masih di dalam sistemnya. Jadi satu sebagai sistem, dan 2 adalah sebagai sebuah proses. Sebagai sebuah sistem ajaran Islam atau ajaran Quran itu terdiri dari 3 unsur. Saya boleh ini nggak ya share screen, tapi saya khawatir jadi lama. Satu adalah misi, itu tertinggi ya. Misi ajaran Islam atau di dalam sistem itu ada misi, di mana seluruh sistem itu bergerak ke sana. Apa itu misinya? Ringkasnya adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Gitu. Dan sistem kehidupan apakah yang dikehendaki? Ya, sistem kehidupan individu, perkawinan, keluarga, masyarakat, negara, dunia, bahkan akhirat yang juga menjadi anugerah bagi perempuan. Sistem politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya yang juga menjadi anugerah bagi perempuan. Jadi nomor 1, Islam mesti dilihat sebagai sebuah sistem, dan di dalam sistem itu ada misi. Yang kedua, di bawah misi itu ada fondasi moral. Ini adalah semua ayat Al-Quran yang bicara tentang prinsip dan nilai dasar di dalam Islam yang menjiwai seluruh ajarannya, seluruh ayatnya. Apa itu? Bisa tauhid, bisa iman, bisa kemaslahatan, kemaslahatan kemanusiaan, keadilan, penghormatan, dan lain dan prinsip universal lainnya, prinsip kebajikan universal lainnya, yang kalau mau diringkas itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, semua prinsip dasar itu menjiwai agar manusia itu bisa, jadi sistem ajaran Islam itu dijiwai dengan fondasi moral untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan. Dan yang terakhir dari sistem itu adalah ayat tentang cara. Ini adalah petunjuk praktis bagaimana mengubah atau memproses sistem kehidupan yang belum adil bagi du'afa dan mustad'afin, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Petunjuk praktis untuk menggerakkan realitas menuju sistem kehidupan yang dicita-citakan oleh Islam, di mana salah satu indikatornya dia menjadi anugerah bagi perempuan, termasuk sistem perkawinan, bagaimana menggerakkan sistem perkawinan yang zalim menuju sistem perkawinan yang menjadi anugerah bagi semua pihak, termasuk perempuan di dalamnya. Nah, misi dan fondasi moral tidak ada negosiasi, tapi ayat atau petunjuk tentang cara mengubah atau memproses sistem kehidupan konkret itu kadang tidak hanya boleh negosiasi, bahkan harus gitu. Kapan petunjuk sebuah ayat itu harus dinegosiasikan adalah ketika diterapkan secara literal itu ternyata justru dalam konteks yang berbeda, ternyata justru bertentangan atau menjauh dari cita-citanya dan bertentangan dengan fondasi moralnya, maka harus dinegosiasikan. Seperti ayat perbudakan, perang, dan termasuk di dalamnya maksudnya adalah ayat poligami, ayat waris, ayat tentang nilai kesaksian perempuan. Sayangnya ini selalu dikecualikan gitu, sehingga dimarginalkan lagi dari prinsip dasar umum yang di mana pendekatan kontekstual itu seringkali diperlukan. Nah, satu sebagai sistem, yang kedua adalah sebagai sebuah proses. Jadi selama 23 tahun,
Islam mengubah sistem kehidupan yang zalim pada perempuan menuju sistem yang adil pada perempuan. Berproses sehingga kita bisa menemukan 3 jenis ayat di dalam Al-Quran yang saya sebut sebagai ayat titik berangkat, ayat target antara, dan ayat tujuan final. Saya contohkan ya, apa kategori dari masing-masing ayat itu adalah ayat titik berangkat adalah ayat yang punya asumsi bahwa perempuan itu adalah objek. Ini adalah ayat yang sedang merefleksikan pandangan masyarakat Arab utamanya karena menjadi audiens pertama. Sebetulnya ini pandangan masyarakat lain juga waktu itu, bahkan sampai hari ini bisa jadi masih ada. Bahwa perempuan adalah objek. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat tentang bidadari surga. Bagaimana gambaran surga itu meletakkan perempuan sebagai objek seksual dari laki-laki. Gambaran bidadarinya itu bahkan ya, yang terus perawan meskipun disetubuhi berkali-kali. Dan itu jelas merefleksikan cara pandang masyarakat patriarki waktu itu termasuk masyarakat Arab yang mau diubah oleh Islam selama 23 tahun. Karenanya gambaran tentang surga juga bergerak sesuai dengan tingkat kesadaran spiritual masyarakat Arab selama 23 tahun. Yang kedua adalah ayat target antara. Ayat target antara adalah ayat yang mengandung asumsi bahwa perempuan itu sepersekian dari laki-laki. Misalnya ayat poligami, perempuan adalah separuh, sepertiga, seperempat. Itu adalah ayat target antara. Jadi ayat ini, ayat poligami itu juga sangat berkaitan erat dengan ayat tentang bidadari surga. Mengapa? Karena dalam realitasnya, tidak hanya di Jazirah Arabia, tapi di berbagai belahan dunia juga adalah satu laki-laki itu bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil. Maka kita bisa melihat perubahan yang dahsyat yang dibawa oleh ayat poligami ini, karena di dalam ayat poligami itu membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan mengingatkan bahwa adil dalam poligami itu sulit kalau tidak boleh dibilang mustahil. Jadi tradisi satu laki-laki menikahi banyak perempuan tanpa batas itu menyebabkan imajinasi tentang puncak kebahagiaan yang dimiliki oleh masyarakat, utamanya ada laki-laki, adalah satu laki-laki dikelilingi oleh banyak perempuan, ya istrinya yang tak terbatas dan budak perempuannya yang tidak terbatas, dan semua siap melayaninya termasuk secara seksual. Jadi ada ayat titik berangkat perempuan sebagai objek, ada ayat target antara perempuan sepersekian dari laki-laki, dan ada ayat tujuan final di mana ayat itu punya asumsi bahwa perempuan dan laki-laki itu setara seutuhnya. Misalnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini kan ayat monogami. Sejak abad 7 Masehi Islam sudah punya pesan tentang monogami, tapi sampai hari ini kita teriak monogami dianggap melanggar Al-Quran, gitu. Dianggap melawan Al-Quran. Ini bukan soal Al-Quran, ini soal respon kita terhadap Al-Quran. Mengapa monogami itu dianggap sebagai tujuan? Karena lebih dekat dengan sistem kehidupan yang menjadi anugerah bagi semesta, termasuk kepada perempuan, termasuk di dalam perkawinan. Jadi karenanya menurut saya persoalannya bukan pada Al-Quran atau Islamnya, tapi pada cara kita merespon Al-Quran atau Islam itu. Sehingga meskipun Al-Quran sebetulnya punya spirit pemanusiaan penuh perempuan, tetapi di tangan manusia Al-Quran bisa dijadikan argumentasi untuk sebaliknya. Jadi nanti cara pandang umatnya bahwa perempuan itu objek misalnya, akan cenderung melihat ayat titik berangkat sebagai representasi dari Islam. Sementara umat yang punya cara pandang bahwa perempuan itu juga subjek, tapi subjek sekunder, maka akan punya kecenderungan untuk melihat ayat target antara sebagai representasi dari Islam. Sebaiknya umatnya yang punya kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah subjek penuh,
masing-masing menjadi standar bagi kemanusiaannya masing-masing, maka umat yang ini akan cenderung menjadikan ayat tujuan final sebagai representasi dari Islam. Karenanya sekali lagi agama posisinya adalah bisa digunakan dan punya potensi untuk melakukan melawan ketidakadilan itu, tetapi mengingat teks-teks keagamaan itu adalah rekaman proses panjang itu, maka sangat mungkin juga disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan yang sebaliknya. Yang kedua adalah soal perjodohan ya. Kalau tidak salah yang perjodohan tadi. Nah, ini perempuan. Apakah terkait dengan budaya sosial dan politik? Itu yang pertama dari Mbak Zaim. Yang kedua, konsep perjodohan dalam masyarakat Muslim. Ya, saya akan merespon salah satu saja ya, nanti biar semoga saya ada waktu lagi. Nah, ini contoh, jadi berislam itu adalah proses terus-menerus bergerak dari titik berangkat kesadaran tentang kemanusiaan perempuan, dari titik berangkat menuju tujuan final. Jadi berislam itu adalah komitmen tauhid atau iman yang dibuktikan dengan bergerak menuju atau berangkat dari kesadaran kemanusiaan, salah satunya kesadaran kemanusiaan perempuan yang belum ada, melihat sebagai objek, bergerak sampai menjadi subjek sepenuhnya. Karenanya pemahaman atas perjodohan itu termasuk dalam konteks Islam juga perlu digerakkan terus gitu. Jadi kalau selama ini mungkin ada satu konsep ijbar ya, sebenarnya perjodohan itu tidak selalu disertai dengan pemaksaan. Tapi kalau perjodohan yang diungkapkan tadi itu kan perjodohan yang membuat yang dijodohkan tidak berdaya, berarti mengandung unsur pemaksaan. Nah, ini berkaitan erat dengan konsep wali mujbir atau hak ijbar bapak atau kakek ya. Nah, kita mesti menyadari bahwa ada perbedaan sangat mendasar sekali dari istilah ijbar dan ikroh. Karena yang terjadi ketika Islam dipahami sebagai legitimasi untuk pemaksaan perkawinan pada perempuan, itu sudah terjadi pergeseran yang jauh sekali gitu. Jadi ikroh itu pemaksaan yang seperti terjadi dalam perjodohan itu sebetulnya adalah ikroh. Ikroh itu adalah pemaksaan karena tidak adanya rasa kasih sayang bahkan benci gitu. Sehingga perkosaan di dalam fikih juga disebut sebagai zina makruhan, zina yang disertai dengan pemaksaan. Nah, ijbar itu berbeda sekali dengan ikroh, karena ijbar itu adalah memastikan kebaikan justru karena sayang. Jadi berbeda sekali dengan ikroh. Oke, waktu saya sudah sangat terbatas sekali. Karenanya sehingga penting sekali untuk mengkritisi semua konsep Islam yang berkaitan dengan gender, dan memang sangat penting sekali supaya kita bisa menggerakkan dan menjadikan Islam sebagai amunisi untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan menolak dengan tegas pemerdayaan, membuat jadi ada diberdayakan, ada diperdaya itu, diperdaya atas nama Islam. Terima kasih, semoga jawaban saya cukup mewakili apa yang ditanyakan. Monggo, saya kembali. Terima kasih Bu Dr. Nurofina. Selanjutnya respon dari Dr. Muhammad Iwan. Monggo. Baik, terima kasih. Ya, saya baru nyadar bahwa tadi sebenarnya presentasi saya missing pada tren Islamisasi itu ya, tapi saya kira bisa dipahami dalam kontestasi antara konstruksi maskulinitas Muslim ya pasca Soeharto ya, ada kontestasi antara yang lebih demokratis dan juga lebih Islamis mungkin ya. Ya, dari Mas Jarir ya tentang bahwa itu bias gender Islam ya, ketidakadilan. Nah, saya kira dalam perspektif maskulinitas harus kita kaji ya, bagaimana sebenarnya maskulinitas Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu menggambarkan tentang laki-laki yang ideal menurut Quran itu seperti apa? Apakah laki-laki yang zalim ataukah laki-laki yang adil gitu? Nah,
kajian seperti ini kan belum apa namanya banyak kita lakukan, karena memang yang dominan adalah kajian tentang gender dalam perspektif feminis. Tapi gender dalam perspektif maskulinitas ini masih kurang kita apa namanya kaji ya. Bagaimana Quran menggambarkan tentang laki-laki? Apakah Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu digambarkan sebagai laki-laki yang pemaksa misalnya, ya. Kemudian juga ya mungkin ada yang perlu dilihat terkait dengan apa namanya fadribuhunna, ya, terkait dengan nusus, ya, nusus. Kemudian ada step-stepnya, ya, diberi fa'idhuhunna, ya, nasihat. Kemudian apa namanya fahjuruhunna, di apa pisah ranjang. Kemudian fadribuhunna. Apakah fadribuhunna itu menggambarkan maskulinitas Quran yang apa namanya melakukan kekerasan terhadap istri, gitu, ya. Ini yang saya kira perlu kita lihat, ya, bahwa kata-kata doroba itu artinya banyak sekali, ya. Doroba masalah misalnya itu juga artinya apa memberikan perumpamaan. Nah, fadribuhunna ini dalam penafsiran beberapa apa namanya intelektual muslimah kontemporer itu diartikan sebagai ceraikan, ya. Jadi ceraikanlah atau pisahkanlah mereka. Artinya apa? Memberikan nasihat sudah, pisah ranjang sudah. Solusi selanjutnya itu bukan ditampar, bukan dipukul, ya, tetapi ceraikan, gitu. Cerai itu boleh kok, gitu. Meskipun itu sesuatu yang tidak disukai, ya, tetapi itu jalan terakhir itu adalah perceraian secara ma'ruf, kan. Jadi itu bagaimana kita memahami konsep maskulinitas dalam Quran itu, ya. Yang tentu saja kalau kita lihat bahwa para apa namanya bahwa Allah itu maha adil dan kemudian apa namanya manusia itu diperintahkan untuk berbuat adil, maka logisnya adalah konsep maskulinitas Quran itu adalah maskulinitas yang berkeadilan, gitu, ya. Itu pertanyaan pertama tadi. Kemudian Zaim, ya, mahasiswi saya dulu. Ini tentu saja terkait dengan maskulinitas lokal, ya. Perbedaan maskulinitas Jawa, maskulinitas Bugis, maskulinitas apa namanya Padang, gitu, ya. Itu tentu ada akar-akar kebudayaan lokalnya, gitu. Nah, apa namanya apakah itu berkeadilan atau tidak, ya tentu saja kita lihat apakah konsep maskulinitas itu bisa dipahami sebagai sebuah keadilan, ya. Itu oleh karena itu pengertian maskulinitas berkeadilan itu sangat apa namanya relasional, ya, harus dilihat pada konteksnya. Misalnya penundukan atau lebih mengikuti perempuan itu dalam konteks keadilan atau tidak, ya. Nah, di tengah masyarakat yang patriarkis, nah, memberikan apa namanya pemahaman tentang maskulinitas yang itu dalam hal tertentu justru mengikuti perempuan itu secara selintas itu lebih menunjukkan maskulinitas yang berkeadilan, ya. Tetapi apakah dalam konteks yang lain itu juga seperti itu, gitu, ya. Apakah juga dalam konteks relasi sehari-hari, ya, dalam pengambilan keputusan itu apakah maskulinitas yang apa namanya menekankan pada syura, ya, musyawarah dalam amr kekeluargaan, gitu, ya, ataukah tidak, gitu, ya. Satu sisi itu menunjukkan maskulinitas yang berkeadilan, tapi lihat dulu sisi yang lain apakah juga berkeadilan, gitu. Nah, kemudian tadi yang ketiga, hegemoni maskulinitas apakah berpengaruh pada gerakan feminisme?
tentu iya gitu ya. Jadi mengapa gerakan feminisme itu muncul? Karena hegemonic masculinity ya, yang itu anak dari patriarki tadi ya. Jadi maskulinitas hegemonik itu maskulinitas yang operasional di dalam kehidupan sehari-hari, yang itu merupakan dampak dari masyarakat patriarki itu. Tentu itu kemudian melahirkan gerakan feminisme gitu. Dan analisis maskulinitas ini muncul juga karena sebenarnya ada suatu gerakan counter terhadap feminisme yang mengatasnamakan laki-laki gitu. Yang itu justru justru menimbulkan konsep maskulinitas atau melanggengkan maskulinitas yang hegemonik itu. Oleh karena itu, maskulinitas dalam perspektif ini adalah maskulinitas dalam konteks kajian gender dan dalam konteks keadilan gender itu ya, bahwa manusia itu terdiri dari maskulin dan feminin ya. Oleh karena itu normativitas human ya, human normativity, humanity, maskulinitas yang lebih humanistik gitu, itu bagian dari keadilan yang itu saya kira memang saya kira yang itu yang diupayakan baik oleh gerakan feminis maupun taruhlah yang berbasis pada kajian maskulinitas gitu. Tapi memang maskulinitas ini kebanyakan dasarnya adalah kajian akademik ya. Itu bukan jadi ini munculnya memang dari seorang sosiolog, kemudian itu muncul dalam kajian-kajian tentang pendidikan di sekolah, di perguruan tinggi, dan sebenarnya bagaimana hubungan anak laki-laki dengan perempuan, dan itu kemudian menimbulkan perspektif maskulinitas yang seperti apa dan seterusnya. Oleh karena itu, saya memandang dalam konteks kajian di perguruan tinggi, kajian maskulinitas ini menjadi penting untuk dikembangkan seiring dengan kajian tentang gender dalam perspektif feminisme dan seterusnya itu. Nah kemudian saya kira menarik tadi Bu Rafia tadi ya, ayat titik berangkat, titik antara dan tujuan ya. Ini mengingatkan saya pada Muhammad Talbi ya, Muhammad Talbi yang dengan konsep hermeneutikanya saham muwajih ya. Jadi ini seperti panah ya. Panah itu titik dalam bahasanya Bu Rafia, titik berangkat, di tengah-tengah nanti itu ada ayat perantara, kemudian titik yang dituju oleh panah itu menjadi ayat tujuan gitu, mungkin seperti itu. Saya kira demikian apa yang bisa saya jawab. Semoga sudah menjawab pertanyaan yang ada. Terima kasih kepada kedua narasumber. Semoga insight yang kita peroleh dari kuliah umum ini dapat mempertajam grammar seksualitas yang mampu memporsikan setiap komponen yang tepat pada tempatnya, dan juga menambah kosakata kesadaran gender equality dalam praktik kehidupan masyarakat. Baik, Bapak Ibu peserta kuliah umum yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara kuliah umum seksualitas dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Ibu Dr. Rafia dan Bapak Dr. Muhammad Nur Ikhwan yang sudah berbagi insight-nya kepada kita. Dan juga saya haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta kuliah umum yang sudah menyimak. Akhirnya saya Ita Rodia dan panitia acara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Nurrofiah dan Sami-sami. Pak Nur Irfan atas Terima kasih. perkenannya dan waktunya. Terima kasih telah Terima kasih. mempertemukan saya dengan Bu Nurrofiah. Iya. Pertama kali loh ini. Ternyata teman satu kelas ini. Beda kelas sih, tapi satu Beda angkatan. kelas tapi sering paralel. Terlima, Mas. Nggih. Makasih Terima sekali. kasih nggih. Monggo, monggo, silakan. Saya ada kelas Oke, pamit ya. setelah ini. Nggih. Terima kasih.